Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah ketemu dengan pakarnya Scopus. Beliau ini luar biasa, sudah menerbitkan Scopus di luar negeri, hampir sudah 10 Scopus yang akan terbit. Mudah-mudahan ini dapat terbit dalam tahun ini, tahun 2024 dan juga tahun 2025. Beliau di IAIN Kerinci ini tidak asing lagi, yaitu Bapak Dr. Tony Indrayadi, MPD. Beliau adalah dosen bahasa Inggris di IAIN Kerinci yang sudah cukup lama menekuni penelitian. Beliau juga adalah seorang kapus lead di Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat IAIN Kerinci. Sekarang beliau akan menceritakan kepada kita semuanya ya tentang pertama pemahaman kita terhadap salah satu analisis data yang disebut dengan coding. Beliau akan menceritakan bagaimana pemahaman beliau dalam menjelaskan tentang makna tahapan dari penggunaan coding itu dalam sebuah penelitian yang ilmiah yang bersetara dengan Scopus. Kepada Bapak Dr. Tony Indrayadi kami silakan untuk menjelaskannya. Oke, terima kasih Pak Usman. Jadi kalau kita berbicara masalah coding, banyak yang tahu istilah coding itu apa. Coding itu sudah sekode. Tetapi jarang sekali yang bisa menjelaskan apa yang harus kita lakukan di coding itu untuk penilaian kualitatif. Coding itu sifatnya seperti ini. Dalam penelitian kualitatif itu tentu kita menggunakan wawancara sebagai instrumen dari sebuah penelitian. Wawancara itu nanti kita rekam dengan menggunakan alat. Dalam hal ini kalau dalam zaman teknologi sekarang ini kita juga bisa menggunakan aplikasi HP yang kita pakai untuk alat perekam itu. Tetapi dengan catatan memang harus kita harus meminta izin dulu kepada orang yang kita wawancarai. Jadi di situ kalau ketika setelah melakukan wawancara dengan melakukan perekaman, nanti perekaman itu kita tuangkan di dalam transkrip. Kemudian terkait dengan pertanyaan coding tadi, apa itu coding? Coding itu kita berangkat dari transkrip terlebih dahulu. Jadi apa yang ada di dalam transkrip itu tidak usah kita tuangkan semua ke finding dalam sebuah artikel. Coding itu yang kita katakan coding itu kita cuma mengkode saja mana yang penting-penting saja. Jadi coding itu kalau saya sepanjang yang saya alami yang coding itu kita cukup melakukan mengkode, bisa kita gunakan underline, garis bawah. Kemudian kita juga bisa menggunakan warna kuning, merah, hijau. Itu menunjukkan bahwa itulah hal-hal terpenting dari penggalan wawancara yang bisa kita masukkan ke dalam wawancara. Tetapi yang kami temukan itu ada di dalam sebuah wawancara itu di tesis dan juga disertasi. Ada yang memasukkan kata yes di sana. Saya rasa itu tidak perlu. Cukup kata-kata yang penting saja, kemudian yang berhubungan dengan indikator yang sudah ada. Jadi begitu Pak Kiai Usman. Terima kasih. Baik, ya luar biasa penjelasan Pak Dr. Tony Indrayadi tadi terkait dengan coding. Namun sedikit mungkin perlu juga dijelaskan bahwa apakah coding itu juga ada pada setiap pendekatan penelitian. Misalnya dia ada dalam penelitian kualitatif dan juga ada dalam pendekatan kuantitatif. Apakah dalam kedua itu juga digunakan coding tadi? Mungkin bisa dijelaskan tambahannya. Tidak seperti itu Pak Usman. Jadi kalau pada kuantitatif itu otomatis kita berbicara masalah data itu dalam bentuk angka-angka. Sedangkan coding itu muncul itu biasanya dalam penelitian kualitatif dan juga penelitian mixed method. Kalau pada mixed method itu ya kembali lagi munculnya juga pada bagian yang kualitatif base itu, pada fase yang kualitatif. Jadi munculnya umum di kualitatif dan di kuantitatif tidak pernah ada coding itu. Oke, baik, terima kasih. Dalam waktu yang singkat ini kita dapat pencerahan yang luar biasa di pagi hari ini
tentang makna, tujuan dan pemanfaatan dari coding dalam sebuah penelitian untuk berskala Scopus. Baik, terima kasih Pak Tony. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi